Memahami politik desentralisasi. Bagi analis politik dan pemerintahan, desentralisasi semakin dilihat sebagai prinsip demokrasi yang fundamental. Mempraktikkan demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih pemimpin nasional melalui pemilihan umum yang berkala, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, tetapi juga pemilihan pemimpin di tingkat lokal seperti kota atau kabupaten, dan juga provinsi. Apa yang menyebabkan desentralisasi ditetapkan sebagai nilai dasar dan kerangka pemerintahan selama 3 dekade terakhir? Ini disebabkan untuk mendukung demokrasi dan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya demokrasi yang baik mensyaratkan bahwa rakyat dapat memilih pemimpin dan perwakilan lokal mereka sendiri, atau biasa disebut dengan anggota lembaga perwakilan politik atau rakyat, dan bahwa pemerintah daerah ini memiliki kekuatan nyata untuk menanggapi kebutuhan rakyat. Bahkan ruang lingkup konsep desentralisasi sering dikacaukan dengan dekonsentrasi. Memahami desentralisasi. Sentralisasi yang merupakan antonim dari desentralisasi memiliki penggunaan yang jauh lebih tepat dan diterima sebagai pemusatan kekuasaan, sumber daya, dan otoritas dalam satu pusat. Desentralisasi adalah proses serangkaian reformasi negara. Ini adalah serangkaian reformasi politik yang bertujuan untuk pengalihan tanggung jawab, sumber daya, dan wewenang dari tingkat negara yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi tidak termasuk transfer otoritas antar aktor non-negara. Namun reformasi desentralisasi dapat terjadi baik di lingkungan otoriter maupun demokratis. Karena desentralisasi dan demokratisasi tidak memiliki arti yang sama. Bahkan sistem politik yang digambarkan sentralistik dan otoriter dapat menata kembali struktur dan fungsinya dalam kerangka desentralisasi. Intinya, desentralisasi menjadi sebuah kebutuhan dan semakin dituntut dari bawah melalui tekanan dari akar rumput dan diimplementasikan karena adanya potensi untuk meningkatkan kedalaman dan legitimasi demokrasi dan juga kesejahteraan rakyat. Seperti yang tertuang dalam buku The Politics of Decentralization, Policy Reform Design and Implementation in Malawi. Mulai akhir 1990-an, ada tekanan kuat dari sebagian besar lembaga pembangunan internasional yang menganggap desentralisasi yang berlebihan di negara-negara pasca kolonial baik di Asia maupun di Afrika. Dan hal ini menimbulkan cara-cara memerintah yang otoritarian dan dianggap menghambat demokrasi. Tidak hanya itu, pembangunan pun menjadi sentralistis dan bergerak dari atas ke bawah atau top down sebagai hambatan serius bagi pembangunan. Menurut Manor, tahun 2008, desentralisasi adalah sesuatu untuk memfasilitasi keputusan pembangunan yang berpusat pada warga negara atau rakyat. Untuk menjalankan desentralisasi mencapai tujuannya ideal, beberapa negara melakukan terobosan dengan mengambil kebijakan reformasi, sehingga memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik menjadi efisien. Yang tak kalah pentingnya adalah melakukan reformasi desentralisasi juga. Dalam pandangan Ion tahun 2011, desentralisasi bisa memajukan reformasi demokrasi dan mendorong pengentasan kemiskinan. Desentralisasi meningkatkan penyampaian layanan produktif, khususnya layanan pertanian, tetapi tidak berdampak pada layanan sosial, khususnya layanan air minum. Temuan ini konsisten dengan model di mana para pemimpin lokal memiliki informasi yang lebih baik tentang investasi publik yang akan memberikan keuntungan terbesar, dan mereka diberi insentif oleh desentralisasi untuk memaksimalkan produksi warga, di mana sewa bergantung daripada utilitas warga itu sendiri. Mekanisme non-elektoral desentralisasi mempengaruhi penyediaan barang publik dan membantu menjelaskan efek campuran desentralisasi di banyak lingkungan sistem politik non-demokratis.